ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum masiwaya wala ghairukum siwakum lawama fil mahabba alaya walakum antum antum muradi wa antum qasdi laisa ahad fil mahabbati siwakum indi man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum kullama zadani fi hawakum wajdi qultu ya sadati muhjati tafdakum law qata'tum waridi bihadi madi qultu wallahi ana fi hawakum radi man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Jangan hanya asal-asalan. Tumbuh kembangkan inovasi, kreativitas, dedikasi. Ini yang diharapkan. Kalau sudah itu dapat, insya Allah tidak ada kemungkinan. Bagian nangisnya ya terbagi. Ya Allah getarkan pintu langit. Gitu kan? Kembangkan ya Allah, berikan kesadaran hidayah kepada seluruh santriwan santriwati se-Kabupaten Jember atau bisa di luar Jember masuk di program stes ini ya Allah. Jadi tidak bisa hanya kita lihat saja tanpa doa, kan gitu kan. Makanya dengan adanya yang selawat tadi, mudah-mudahan Rasulullah punya Rasulullah hadir di tengah-tengah ini ikut, kan? Karena doa syarat apapun tanpa selawat kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, misalkan satu itu ya minimal sekarang itu. Kalau dulu
Aliyah SMA yang sudah keren. Sekarang tidak ada hari apa-apa. Setiap ada perhitungan apapun minimal S1 sekarang itu. Baik itu P3K, LPS itu semuanya minimal sekarang kita. Mari kita bersama-sama berikan kesempatan. Nanti bukan hanya berkutat di bidang ilmu ekonomi syariah saja, tapi prodi-prodi yang lain nanti bisa ke sana. Itu kita harapkan. Insya Allah, kalau sudah orientasinya, harapannya, targetnya, ini yang perlu kita perjelas. Kita bersama-sama, jangan hanya mengandalkan pada ketua atau yang lain. Semua dosen bergerak bersama-sama untuk mensosialisasikan soal berbagai pendidikan, termasuk sekarang sudah ada SMK-nya yang muridnya sudah 230-an. Alhamdulillah kita bersama perguruan tinggi ini berjalan dengan lancar selama ridho Allah. Semoga kita semua kalau sudah menjadi ridho Allah, insya Allah kita dosen, tapi dalam bahasa tawasulnya itu nanti akan dipercayain oleh murid-murid kita di ustadi itu untuk perguruan tinggi ini supaya didukung terus juga Pak Camat kita semuanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mungkin itu sekedar dari ketua lembaga. Haji Abdul Bari Akil. Semoga Selamat siang, salam sejahtera semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, keberkahan dan semakin maju. Dan terima kasih. Mungkin mohon izin Bapak Yai, mungkin kedepannya apa-apa yang ada di sekitar wilayah Wirowoso ini bisa meningkatkan SDM, terutama yang ada masyarakat untuk masyarakat Wirowoso ini. Syukur alhamdulillah nanti kampus ini bisa menjadi go public, bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang sudah ada di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan secara kualitas bisa ditingkatkan maupun kuantitasnya bisa dikembangkan terus. Bisa dan insyaallah perguruan tinggi STI ini bisa mendapatkan nama sendiri atau hati. Kalau kita langsung bilang dekan nggak boleh itu karena Pak Dr. Wildan belum waktunya, tapi tahun kalau calon kan nggak apa-apa ya. Dan juga teman-teman koordinator Koportis wilayah 4 Surabaya, lengkapi dulu ini. Ada beberapa item yang memang kami konsultasi kepada beliau. Ini Pak Dokter. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala kantor Mahkamah Kabupaten Jember sangat mengapresiasi, mensupport kepada Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Bari yang telah berinisiasi mendirikan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Ini merupakan langkah konkret, langkah nyata, memberikan kesempatan kepada saudara kita, anak-anak kita yang tidak punya kemampuan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi yang jauh dari luar Acung ini. Yang perlu evaluasi kira-kira apa saja terkait kualitas mungkin dan ini jadi penataan kelembagaan perguruan tinggi itu jangan hanya sekarang ini era milenial, bagaimana tentang pengelolaan, performa, SDM ini perlu membangun kewilayahan so-okosnya bagaimana untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat. Agar apa? Agar kita bersama-sama mengembangkan apa yang kita harapkan bersama-sama dari Yayasan Darul Fala ini. Nama lengkap jenengan? Muhammad Isa sendiri. Selaku Kepala Kemenag Jember. Rekomendasi dari terkait wilayah itu dapat dikeluarkan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus itu sudah berkurang cukup banyak. Kalau dulu ketika NTB dan Bali itu masih ikut kita, itu 200
9 kampus baru. Hal yang ingin saya sampaikan pertama bahwa dari 165 kampus itu yang dikelola oleh yayasan bukan bermasalah. Ini yang harus kami sampaikan sejak awal agar prosedur ukuran-ukuran yang sehari ini itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekedar penyelesaian dan Al-Fatihah. Tidak bisa begitu. Banyak sekali dosen-dosen di PTKIS itu karena tidak paham atau karena malas untuk berbuat itu sama sekali tidak berusaha, ijazahnya tidak linier dengan prodi yang diajukan, atau karena memang dosennya tidak melaksanakan tugas-tugas utama dosen, bahwa dosen itu tidak sama dengan guru, katanya Pak Fauzi. Kalau guru mengajar selesai, tapi dosen itu kewajibannya adalah mengajar, mengabdi dan meneliti. Nah, tugas meneliti ini yang seringkali tidak dilaksanakan oleh dosen, sehingga mereka sama sekali tidak nulis di jurnal-jurnal misalnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi adalah menjelang proses akreditasi baru mereka datang ke Portais minta perlindungan. Nah, ini sehingga kami ke Portais sekarang tidak punya pilihan kecuali memberikan pendampingan sejak awal. Maka yang kami ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini, bahwa Bapak Ibu terutama pelaksana atau pimpinan nanti itu harus betul-betul terkoordinasi dengan Kopertais wilayah 4. Bapak Ibu harus sering datang ke Kopertais. Bapak Ibu harus punya nomornya Pak Fauzi, Pak Lubab dan beberapa orang tim di Kopertais wilayah 4 agar setiap persoalan itu bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan atau dikonsultasikan. Alangkah baiknya kalau pokoknya Bapak Ibu datang. Yang pertama bahwa yang harus disiapkan adalah SDM yang cukup, karena SDM itu menjadi kata kunci apakah PTKIS yang akan didirikan itu memenuhi standar atau tidak. Kalau saya membaca proposal yang diajukan, SDM-nya terutama tenaga pendidiknya, dosennya itu sudah memenuhi standar yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah koordinasi dan kerjasama dengan banyak pihak, terutama dengan stakeholders pendidikan di Kabupaten Jember. Kenapa? Karena memang PTKIS itu sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat dan stakeholder. Mereka yang tidak bisa berkoordinasi dengan baik, biasanya mereka tidak akan mampu untuk melanjutkan bagaimana PTKIS itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, bahwa PTKIS itu harus berkoordinasi dengan baik dengan Kopertais wilayah 4, karena memang Kopertais wilayah 4 punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan pendampingan, terutama penjaminan mutu. Kenapa? Kalau umpamanya PTKIS yang baru ini tidak bisa melakukan koordinasi dengan baik, yang paling sering terjadi adalah mereka gagal untuk memenuhi standar-standar minimal bagaimana PTKIS itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang terpenting. Selamat untuk STIS Darul Falah. Semoga segera bisa keluar izin operasional. Apa lengkapnya dengan? Saya Dr. Haji Muhammad Saiful Bahar, Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya. Atur nuwun. Oke. Mantap. Ya, pertama dalam rangka meningkatkan pendidikan dan SDM di masyarakat khususnya, maka berangkat dari ide usulan Kiai Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Kiai Haji Abdul Bari AK SPDI, saya diajak rembuk ngomong-ngomongan bagaimana kalau di sini didirikan sebuah perguruan tinggi. Akhirnya saya berpikir tentang berbagai hal, khususnya tentang prospek ke depan, dan masih belum berpikir nama waktu itu. Yang penting ada perguruan tinggi waktu itu begitu. Insya Allah bisa Kiai, yang penting kita punya niatan yang kuat. Satu, dengan peluang yang ada, kita punya SMK di Darul Falah ini, kita punya pesantren dan wali muridnya banyak juga yang punya putra putri mondok di sini, dan itu sebagai embrio untuk calon mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu yang awal munculnya di situ. Kemudian baru merujuk kepada jenis perguruan tinggi yang seperti apa. Ya, alhamdulillah berkat motivasi, informasi, juga saran dari berbagai teman yang bergelut di dunia pendidikan, akhirnya muncullah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah atau disingkat STIS dari FAL. Itu awal MDU tahun 2021 bulan Februari pada waktu itu. Ini tahap apa Pak sekarang? Ini tahap, insya Allah kalau dibilang tahap finishing ya finishing dalam program pembuatan atau pengusulan. Jadi selama 1 tahun itu sudah kami lakukan gitu. Jadi supaya ini akhirnya kami rembuh-rembuh mulai dari evaluasi awal, kemudian data, kemudian kelengkapan yang lain itu. Alhamdulillah hari ini insya Allah mudah-mudahan setelah ini langsung insya Allah belajar pengajar itu ya. Kita tidak tahu kekurangannya apa, tapi informasi dari Kopertais wilayah 4 Surabaya, item-item yang kurang sudah disampaikan, ini yang perlu dipenuhi sudah disampaikan, dan kami sudah sering ke Kopertais juga gitu, sudah komunikasi secara, memang ini ada nunggu jadwal saja, bukan masalah lengkap dan tidak lengkap, memang kuota jadwalnya memang 2022. Ini bagaimana ini Pak teknisnya? Baik, kronologi pendirian kampus ini, pendirian juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah ini sangat unik gitu ya. Awalnya menanggapi keresahan masyarakat tentang adanya lembaga pendidikan juga di sebelah itu, tetapi yang bertentangan atau tidak sepaham dengan akidah ahli sunnah wal jamaah begitu. Pemikiran para tokoh dan kiai akhirnya merumuskan bagaimana ada perguruan tinggi swasta, tapi intinya adalah dalam rangka membentengi, juga memberikan menjaga anak-anak cucu kita khususnya di kanan kiri di daerah ini agar terselamatkan dari paham-paham yang kurang baik gitu, sehingga muncul Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah ini. Itu yang utama. Banyak kiai yang menyampaikan saran gini gimana di sebelah kok ada begini, akhirnya kami memberikan ide untuk mendirikan satu perguruan tinggi swasta, tetapi tetap dalam lingkungan dalam koridor Islam ahli sunnah wal jamaah begitu, biar tidak berbeda dengan yang lain begitu. Itu tujuan yang pertama, munculnya ide pendirian STIS ini. Yang kedua tentu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat di sini, sebagaimana tergambarkan dalam tridharma pendidikan yang saya sampaikan, bahwa bagaimana lembaga ini memenuhi tugas dan kewajiban sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, lembaga penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang utama. Ma'assalamah fi amani شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات منها كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات منها كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع
صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار